Salam, salam sehat buat anak-anak Bapak yang berada di rumah pada saat ini, yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen. Dan biarlah kita tetap semangat dan boleh mencintai ilmu pengetahuan, dan kita boleh mengerti dan melakukan, dan biarlah menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau pakai waktu ini untuk mau belajar pendidikan agama Kristen. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, peserta didik SMP Metodis dapat boleh mengerti dan kami boleh memahami setiap pembelajaran yang diberikan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mencintai didikan, dan biarlah setiap didikan dapat membentuk karakter kami menjadi karakter yang lebih baik, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang akan mencerminkan sikap dan karakter Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan kesempatan ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kepada anak-anak Bapak yang ada di rumah, pada hari ini kita mau belajar tentang aspek-aspek iman. Jadi di dalam materi pembelajaran ini, selain kita belajar tentang pengertian iman, arti iman, dan kita akan belajar tentang aspek-aspek iman. Di dalam perjanjian baru, kata iman berasal dari kata pistis atau pisteo, yang berarti mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar. Iman berarti mengimani janji Allah dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya. Dia dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri, sehingga segenap hidup orang yang beriman dikuasai oleh keyakinan itu. Jadi dapat kita pahami dalam perjanjian baru, yaitu dengan kata pistis yang berarti mempercayai. Jadi iman adalah mempercayai dan menerima sesuatu hal yang benar. Kemudian kita memahami dalam perjanjian lama, kata iman berasal dari kata kerja aman, yang berarti memegang teguh. Jadi dalam perjanjian lama, yaitu dari kata kerja aman yang berarti memegang teguh, berarti iman adalah Allah harus dianggap sebagai yang teguh atau kuat. Jadi dalam iman itu kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan teguh kepada Allah yang telah memberkati kita, yang telah menciptakan kita. Nah, jadi keyakinan kepada Allah yang sifatnya teguh dan kuat. Kemudian kita masuk kepada aspek-aspek iman menurut Thomas Grom. Nah, jadi di dalam aspek-aspek iman menurut Thomas Grom, yang pertama, iman sebagai keyakinan atau kepercayaan, believing, yaitu iman berada dalam suatu pemikiran, bisa dipahami dan dimengerti oleh akal. Itu adalah iman sebagai keyakinan atau kepercayaan.
Lalu yang kedua, iman sebagai upaya untuk mempercayakan diri, trusting, yaitu iman yang mempercayakan dan mempertaruhkan diri kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua itu adalah iman sebagai upaya dalam mempercayakan diri. Kemudian iman sebagai tindakan, itu doi, yaitu iman dilihat sebagai tanggapan atau respon terhadap kasih Allah. Jadi ada 3 hal mengenai aspek-aspek iman menurut Thomas Grom. Kemudian tambahan dari ketiga aspek itu yang selanjutnya adalah melibatkan dan menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai suatu kepada Tuhan yang akan menjadi penentu bagi seorang menggunakan waktu. Nah, jadi kalau kita lihat ini sambungan dari poin yang ketiga, yaitu iman sebagai tindakan. Lalu yang keempat, sebagai suatu misteri. Jadi iman sebagai suatu misteri. Hal ini membatasi pemahaman kita mengenai Tuhan dan kehendaknya. Nah, jadi kita tidak bisa memahami sesuatu berdasarkan ukuran pemikiran kita, karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita masih misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dihadapi oleh seseorang di dalam kehidupannya. Kemudian kita akan mau belajar tentang pandangan Richard Niebuhr mengungkapkan bahwa iman mempunyai berbagai sisi seperti kubus, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan merupakan dasar iman. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar iman. Kemudian yang kedua, hubungan atau relasi pribadi dengan Tuhan yang harus kita ekspresikan pada relasi dengan sesama. Jadi kita diajak membangun hubungan, menciptakan komunikasi di dalam persekutuan kita, bukan hanya kepada Tuhan tetapi kepada sesama. Nah, jadi itulah wujud iman yang sesungguhnya, ya, percaya kepada Tuhan dan membangun hubungan dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jadi itulah yang perlu kita pahami dalam materi pembelajaran pada hari ini. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita pahami mengenai iman, dan di dalam pandangan Richard Niebuhr mengungkapkan bahwa iman mempunyai sisi. Yang pertama tadi adalah percaya kepada Tuhan merupakan dasar iman. Yang kedua adalah hubungan atau relasi pribadi dengan Tuhan yang harus kita ekspresikan pada relasi dengan sesama. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat untuk mau belajar kepada anak-anak Bapak. Salam sehat buat kita semua. Untuk itu kita akan menutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh pakai waktu ini untuk mau belajar pendidikan agama Kristen, dan biarlah kami boleh menerima pengetahuan yang diberikan guru kepada kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh diubahkan dalam karakter kami, cara berpikir kami, maupun dalam hal bertindak. Dan biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.